Semuanya dimanapun berada, atas nama Majelis Jemaat GKST Gloria Jakarta, kami mengucap selamat beribadah secara virtual yang kita laksanakan secara live streaming saat ini. Semoga pemberitaan firman dan seluruh pelayanan yang kita ikuti akan memberikan penguatan hati, mengokohkan iman percaya kita untuk menjalani hidup-hidup kita di depan ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada setiap kita yang berkenan untuk ikut ibadah ini secara khusus bagi saudara-saudara yang berasal dari jemaat lain. Kiranya persekutuan kita akan menjadikan semua kehidupan kita kokoh di dalam Tuhan. Saudara-saudara, sebelum kita memulaikan ibadah ini, saya mengajak kita semua untuk memasuki saat teduh sejenak. Marilah kita bangkit berdiri dan bersama-sama memuliakan Allah sebab Dialah Tuhan Maha Kuasa, agung dan perkasa. Mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Warna penuh mukjizat ajaib, ya hari Engkau membuatnya baik. Engkau memisahkan daratan dan laut, dengan kuasa firman besarlah Engkau. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, dengarkanlah nas pembimbing dari Roma 12 ayat 16 sampai 18 demikian. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Tuhan Allah hadir pada saat ini,
bersembah sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malaikat sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Saudara-saudara, kita akan memasuki pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah. Marilah dengan rasa sesal dan malu, serta dengan kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kekurangan pengharapan, pementingan diri dan perselisihan di antara kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Saudara-saudara, Allah Bapa kita telah mendamaikan isi dunia ini dengan dirinya sendiri melalui Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bagian dalam damai sejahtera Tuhan. Sarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Berinya hidup
tuntunannya terang. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Di dunia serukan kemuliaannya, janjinya dikukuhkan demi manusia. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Marilah kita bangkit berdiri. Dengarkanlah hukum Allah sebagai amanat hidup baru yang diambil dari Kolose 3 ayat 12 dan sampai 17 demikian. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, persembahan pujian akan disampaikan oleh Voka Group Kaum Bapa.
Saudara-saudara, kita mempersiapkan diri untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita siapkan pembacaan Alkitab dari Kolose 4 ayat 1 sampai dengan 6. Kolose pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan. Dan pusatkanlah perhatian kami terhadap suara Tuhan di dalam firman yang hendak kami baca. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, tema khotbah atau tema renungan dalam ibadah minggu saat ini ialah persekutuan orang benar penuh dengan hikmat. Dikatakan dalam ayatnya yang pertama tadi, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar dan pergunakanlah waktu yang ada. Saudara-saudara, kita memerlukan hikmat dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Jangankan kita sebagai orang yang percaya, dalam persekutuan orang-orang yang percaya kepada Kristus memerlukan hikmat, kita juga memerlukan hikmat dalam kehidupan yang lain. Dan kita kalau misalnya mempelajari kearifan-kearifan lokal, kita akan menemukan begitu banyak nasihat, advis, wejangan, tuntunan hidup, baik dalam kehidupan secara sosial, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan yang lain, dalam perjuangan, dalam menata kehidupan di dalam suatu organisasi, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada banyak kearifan-kearifan yang bisa kategorikan sebagai suatu hikmat yang ada di lingkungan kita. Misalnya, kemarin saya mendengar ada seorang mengatakan begini, namanya hidup itu yang disebut kenaikan karir, kesuksesan itu hanya sekali dalam hidup. Jadi kalau kita sudah mengalami kenaikan karir, siap-siaplah untuk turun. Tetapi turunnya itu harus juga diantisipasi, jangan turun dadakan. Oleh karena itu ada yang mengatakan kalau misalnya sudah mendekati masa pensiun, bahkan jauh-jauh hari sebelum pensiun, baiknya kita mempersiapkan kegiatan, usaha atau apa yang mau kita lakukan sesudah itu. Sebab banyak orang tiba-tiba mengalami pensiun lalu kemudian tidak dapat melakukan apa-apa lagi karena kondisi tubuh yang sudah mulai kurang sehat,
kurang kuat, dan seterusnya. Dalam kehidupan yang lain, ada hikmat-hikmat untuk mengarahkan kita supaya kita hidup menghargai orang lain. Itu banyak sekali. Tetapi kali ini kita sedang membicarakan suatu konteks hikmat dalam persekutuan orang-orang percaya yang disebut dalam tema tadi, persekutuan orang-orang benar. Orang-orang benar di sini artinya orang-orang yang percaya kepada Allah. Kita sebagai orang Kristen percaya kepada Allah di dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, hikmat itu kita perlukan karena di dalam Amsal pasal 2 ayat 10-11 dikatakan demikian. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Jadi hikmat itu bukan cuma suatu jalan hidup, ya, tapi dia adalah sebuah dasar bagi kita untuk mengalami kasih karunia Tuhan. Jadi ini nanti akan kita dalami juga bagaimana kasih karunia Tuhan kita jumpai atau kita temui atau kita rasakan dalam hidup berbingkai hikmat yang berasal daripada Tuhan. Jadi saya tidak perlu menjelaskan kata hikmat secara panjang lebar karena kata hikmat itu dalam bahasa Inggrisnya wisdom, yang berarti pengetahuan yang mendalam tentang sesuatu, bahkan juga tentang orang atau tentang apa saja. Dalam bahasa Ibraninya hokma, bukan cuma pengetahuan yang mendalam, melainkan sebuah kemampuan berpikir yang diteruskan kepada praktek hidup, bagaimana kita melakukan segala sesuatu dalam kajian mendalam pemikiran yang sungguh-sungguh dilakukan secara mendasar yang akan mendasari langkah-langkah kita ke depan. Kalau kita kaitkan dengan Yusuf, dengan Salomo, bukan saja mereka memiliki ide-ide atau gagasan yang besar, tapi juga mereka mempunyai rancangan tentang hidup yang terarah ke masa depan. Yusuf itu dipercaya oleh Firaun sebab ketika mereka hendak memasuki musim paceklik atau musim panas, dia mempersiapkan suatu hal yang kemudian memampukan mereka untuk melewati masa-masa kritis. Dan itulah bagian dari hikmat. Jadi bukan cuma sekedar pengetahuan mendalam, melainkan juga suatu kemampuan untuk memikirkan bagaimana kita hidup ke depan, langkah-langkah ke depan. Jadi kalau misalnya kita menyiapkan masa depan, itu bagian dari hikmat. Itu bagian dari hikmat. Ada yang bilang, tidak perlu Pak, kan lihat saja, itu burung tidak bekerja, Tuhan bilang mendapatkan makanan. Ya, bunga bakung di padang tidak bekerja atau tidak melakukan sesuatu, tapi kemegahannya melampaui kemegahan dari pakaian kejayaan Salomo. Kalau itu yang kita ambil sebagai kesimpulan dari kisah atau cerita Tuhan Yesus itu, maka kita tidak berhikmat. Itu diberikan oleh Tuhan untuk mereka yang kadang-kadang berada dalam keadaan tidak berdaya, tidak sanggup lagi. Tuhan mengatakan, jangan menyerah. Lihat, burung di udara tidak bekerja, diberi makan. Bahkan bunga bakung di padang, walaupun dia tidak memintal, tapi dia memiliki keelokan yang melampaui keelokan jubah Salomo, sang raja yang terkenal itu. Jadi bukan kita mengambil aspek pasifnya, lalu kemudian berkata, ketika kita masih kuat, ya sudah diam-diam saja, tidak usah bekerja, suatu ke depan. Keliru, itu bukan hokma namanya. Hokma adalah sebuah ilmu, sebuah pengetahuan yang mendalam tentang banyak hal, tentang keluarga, tentang hidup, tentang masyarakat, termasuk juga di dalamnya adalah kemampuan untuk mempersiapkan diri menyongsong masa depan. Itu hokma. Nah, saudara-saudara, contoh terbaik dalam Alkitab banyak mengenai orang-orang berhikmat. Salah satunya adalah Daud. Nah, dikatakan di sana, di dalam 2 Samuel 14 ayat 7, perkataan Tuanku Raja tentulah akan menenangkan hati. Sebab seperti malaikat Allah demikianlah Tuanku Raja, yang dapat membeda-bedakan apa yang baik dan yang jahat. Dan Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau. Bayangkan, Daud begitu berhikmat. Dan dia kemudian dikenal sebagai orang yang punya pemikiran-pemikiran bagus sekali. Kita
Lihat buktinya, itu di dalam Alkitab, baik di dalam Mazmur-Mazmurnya, atau di dalam strategi-strategi dalam rangka membangun bangsanya. Sungguh-sungguh dia orang yang hebat. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana dia mendapatkan hikmat? Salah satu syaratnya, ketika dia bergaul karib dengan Tuhan. Betapa kucintai Tauratmu, itu yang dikatakan oleh Mazmur 119 ayat 97 sampai 99 tentang rahasia bagaimana Daud menerima hikmat dari Allah. Betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatanmu kurenungkan. Rahasianya jelas di sini adalah Daud bergaul dengan Tuhan yang dijabarkan dalam Mazmur 119 tadi. Dia merenungkan perintah-perintah Tuhan, merenungkan firman Tuhan, Tauratnya. Kalau dalam konteks masa kini, dia rajin membaca Alkitab, dia merenungkannya siang dan malam. Walaupun kondisi pandemi, dia tidak pernah terhenti untuk kemudian mencari dan membuka Alkitab, menemukan apa maksud Tuhan. Walaupun kondisinya serba terbatas, kita tidak ke gereja, tapi dia tetap beribadah. Apalagi ibadah tidak pernah kita katakan di stop, tetapi kita lakukan seperti yang hari ini, live streaming dijalankan, supaya persekutuan kita sebagai orang-orang percaya tetap berjalan. Jadi saudara-saudara, rahasia Daud bagaimana dia menerima hikmat besar daripada Tuhan adalah dia bergaul karib dengan Tuhan. Apakah kita bergaul karib dengan Tuhan? Saya tidak tahu. Pertanyaan itu kita renungkan masing-masing. Karena kitalah yang paham tentang diri kita. Dan hari ini saudara-saudara, kita berbicara soal satu pokok yang didasarkan pada Kolose 4 ayat 1 sampai 6, khususnya ayat 5 dan ke-6. Dikatakan tadi adalah sebagai berikut. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Ayat 5 berkata seperti itu. Saya jelaskan dulu konteksnya. Kolose ini atau surat Kolose ini ditulis sekitar tahun 90 Masehi. Masih abad pertama. Abad-abad pertumbuhan jemaat. Masih disebut sebagai abadnya Kristus, abadnya Tuhan Yesus. Jadi di sini dijelaskan bahwa penulisnya adalah Paulus, tapi sebenarnya dari studi biblika bukan Paulus. Hanya menggunakan nama Paulus. Dia diperkirakan penulisnya ini adalah pengikut Paulus, pengikut setia Paulus, mengikuti tradisi Paulus. Karena kalau kita meneliti, pola penulisan surat ini berbeda dengan pola penulisan surat-surat Paulus. Tetapi dia paham sekali mengenai ajaran Paulus, mengenai hidup sebagai tubuh Kristus, bagaimana kita hidup harus melakukan kasih dengan sekuat-kuat hati. Semua dia paham. Itu berarti dia dalam kategori sebagai pengikut atau penjaga tradisi Paulus. Oke, kita kembali kepada konteksnya. Ini disampaikan dalam sebuah suasana keadaan di mana gereja baru bertumbuh dan orang-orang belum terlalu paham soal gereja. Masih banyak orang yang tidak kenal. Apa itu kekristenan? Bagaimana itu orang Kristen? Itulah sebabnya dinasihatkan di sini supaya ketika kita berhadapan dengan orang-orang di luar gereja, orang-orang yang belum mengenal Kristus, apakah ada pertanyaan atau apakah ada sikap tertentu yang merasa heran atau mungkin tidak suka, dikatakan di sini, hiduplah dengan penuh hikmat, dengan pengetahuan yang dalam, dengan sebuah voice atau wisdom dari Allah. Nah, bagaimana wisdom dari Allah? Saudara-saudara, bicara wisdom dari Allah, kita langsung menunjuk kepada diri Yesus Kristus. Dialah jalan kita, dialah wisdom kita, dialah hikmat kita. Karena dia sepenuh-penuhnya menjabarkan apa yang menjadi isi dari hati Allah ketika dia hidup sampai matinya, menjalankan, melakukan apa yang menjadi maksud daripada Tuhan. Pikiran Tuhan, hati Tuhan itu dijabarkan oleh Yesus Kristus sepenuh-penuhnya. Dengan demikian, dialah hikmat kita yang dinyatakan secara konkret dalam kehidupan kita. Apa yang diajarkan oleh Yesus? Soal kehidupan dalam hikmat, pertama-tama saudara-saudara, hukum 10
Bahkan Taurat yang kemudian menjadi panduan atau pedoman bagi orang-orang Yahudi, dia simpulkan dalam dua hukum yang disebut hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu, bahkan dengan segenap akalmu. Kemudian yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi ini adalah hikmat yang utama daripada Tuhan untuk kita, untuk gereja yang harus dilakukan. Jadi kalau bicara apa itu hikmat yang harus kita praktekkan, mulailah dengan penekanan kasih ini. Kasih kepada Allah yang penuh, ya, kasih kepada Allah. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap hatimu. Jadi tidak ada yang lain, sepenuh-penuhnya. Ya, segenap hati dalam arti bukan istri yang tertinggi, bukan anak yang tertinggi, bukan keluarga yang tertinggi, bukan orang tua yang tertinggi. Allah lah yang tertinggi. Kadang-kadang kita terbalik. Manusialah yang kita kasihi itu yang tertinggi, lalu kita lupakan Allah. Nah, pertanyaannya adalah apakah dengan mengasihi Allah sebagai yang tertinggi, yang terutama, lalu kemudian kasih kita akan hilang kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, malah makin diperkokoh. Ini rahasia baru yang mau saya sampaikan. Kalau engkau ingin mengasihi orang-orang di sekitarmu lebih lagi, maka utamakan Tuhan. Sebab dia adalah sumber hikmat, sumber kasih. Jadi sekuat segenap hatimu, bahkan dengan segenap jiwamu, segenap pikiranmu, kemampuan berakalmu, harus kamu lakukan untuk mengasihi Tuhan. Banyak orang pintar memikirkan perusahaan luar biasa, bahkan juga merancang jalan-jalan karir yang hebat, tapi dia lupa akan Tuhan. Itu akan ambruk, itu akan hilang. Kedepankan Tuhan, maka semua itu akan kemudian bertahan dan menjadi jalan yang indah bagi kita. Bahkan dikatakan juga dengan segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, saudara-saudara. Saya suka sekali ada seorang majelis saya dulu di gereja sebelum Gloria yang saya layani, dia itu sakit-sakitan. Tetapi walaupun sakit, dia selalu ke gereja. Dia selalu datang hari Minggu. Dia bilang kepada saya begini, lebih baik saya mati di gereja daripada di tempat lain, di rumah atau di rumah sakit. Coba lihat. Walaupun setengah mati, dia datang. Itu dengan sekuat tenaga. Berusaha untuk datang. Kita kan kadang-kadang belum. Tidak datang ke gereja karena malas. Karena ngantuk. Ya kan? Karena batuk dikit. Ini belum memenuhi hukum Tuhan. Dengan sekuat tenaga, saudara-saudara. Banjir diterjang. Halangan kemudian kita lakukan. Apapun yang menjadi persoalan kita di rumah kah, di kantor kah. Saya mengatakan, Tuhan lebih utama, hari Minggu saya harus beribadah. Itu baru mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan. Dan seterusnya. Lalu kemudian mengasihi Tuhan. Ya, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Ya, kita sudah paham. Mengasihi sesama itu seperti mengasihi diri kita sendiri. Nah, inilah wisdom yang paling penting untuk kita jabarkan. Dan ada hal yang lain lagi. Yaitu hikmat Tuhan supaya kita percaya kepadanya. Supaya kita bersekutu. Karena kata Tuhan, jikalau kita tidak bersatu, maka dunia tidak akan percaya. Ut omnes ununcin, suatu slogan yang dipakai oleh mahasiswa-mahasiswa Kristen. Bagaimana mereka harus mempertahankan dan belajar hidup untuk bersatu, ya. Supaya atau semoga mereka menjadi satu. Itu harapan Tuhan Yesus kepada murid-murid dan kepada kita semua gereja. Ut omnes ununcin. Dengan demikian maka dunia akan tahu bahwa engkaulah yang mengutus aku. Jadi kalau kita tidak bersatu, bagaimana dunia akan percaya bahwa Allah mengutus Yesus untuk kemudian menyelamatkan kita. Yang berikut, saudara-saudara, bagaimana kita harus mengasihi orang-orang lain, terutama mereka yang menderita. Kata Yesus, apapun yang kamu lakukan pada saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untukku. Jadi ada begitu banyak penekanan-penekanan wisdom, hikmat dari Yesus yang bukan cuma sekedar ide gagasan, tapi praktek hidup yang harus kita lakoni atau kita lakukan dalam kehidupan ini. Nah, terkait dengan persekutuan, ini persekutuan orang percaya. Saya tekankan, ini persekutuan orang percaya. Ini bukan arisan. Ya, ini bukan kumpulan. Ini persekutuan orang percaya. Dikatakan tadi, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Nah, kita bersyukur ada bingkai yang kemudian mengawal kita untuk hidup dalam persekutuan. Itulah bingkai yang disebut tri panggilan gereja. Ya, yaitu
bersaksi, bersekutu, melayani, atau dalam bahasa gerejanya yang pertama itu adalah marturia, lalu kemudian koinonia dan diakonia. Saya rasa ini adalah wisdom yang sungguh-sungguh alkitabiah, yang kemudian harus dimiliki orang-orang Kristen. Saya akan mulai dengan yang pertama. Saudara-saudara, bersekutulah. Tapi kadang-kadang persekutuan kita bukan lagi persekutuan Kristus. Nah, banyak gereja dikembangkan tapi tidak sebagaimana persekutuan Kristus. Kristus yang jadi kepala dalam persekutuan orang-orang benar. Jadi gereja itu bukan milik saya. Gereja itu bukan milik orang, tapi milik Kristus. Sehingga kalau misalnya ada orang yang membangun gereja, dia tidak boleh merasa berjasa di situ. Dia hanyalah alat yang dipakai oleh Tuhan. Dan kalau misalnya dia dipindahkan, dia tidak usah marah. Seolah-olah dia dijauhkan dari apa yang dia pernah miliki atau pernah pimpin. Bukan. Nah, di Jakarta ini banyak saya lihat gereja-gereja dibangun bagaikan perusahaan. Karena dia yang membangun, lalu kemudian dia miliki seluruhnya sampai selesai. Itu saya kira tidak lagi sebagaimana persekutuan yang dikepalai oleh Kristus adalah Tuhan kita. Saudara-saudara, persekutuan orang benar adalah Kristuslah kepalanya, bukan saya. Dan kita tidak boleh menjadikan jemaat itu sebagai sapi perah. Ya, kita mendapatkan keuntungan dari situ. Jangan seperti itu. Ya, kalau umpamanya kita melihat ada gereja di mana pendetanya kaya betul, saya bukan iri hati, bukan. Lagi pula memang saya menganut prinsip pendeta itu tidak boleh kaya. Itu kalau ada yang sampai kaya, bahkan saya pernah mendengar mengoleksi mobil-mobil mewah, itu saya kira tidak lagi menjalankan persekutuan seperti ini, seperti yang sebenarnya. Ya, jadi persekutuan orang-orang benar adalah Kristus adalah kepala, hidup itu hanya untuk berbagi. Siapapun ada di situ, hidup ini hanya untuk mengasihi dan saling berbagi. Kemudian, ya bersaksi, itu tadi persekutuan. Bersaksi, kita harus bersaksi terus-menerus. Tidak boleh terhenti, bersaksi di mana saja. Jangan sampai kesaksian kita hilang. Nah, kesaksian dalam persekutuan orang-orang benar dimulai dengan hidup saling melayani, saling mengasihi, ya, saling berkunjung, saling mendoakan. Ya, kita kondisi pandemi terbatas untuk berkunjung, tapi ya kalau ada orang sakit kita harus kunjungi atau orang yang kesusahan dan seterusnya. Lalu kemudian diakonia pelayanan apalagi. Itu adalah bentuk kesaksian yang paling penting dalam seluruh kehidupan berpelayanan gereja, bahkan disebut ujung tombak. Diakoni ujung tombak. Ya puji Tuhan, GKI Gloria bukan mau menyebut-nyebut kelebihan kita, ini bukan hal yang lebih. Kita hanya melakukan hal yang sangat kecil. Tapi mari kita belajar untuk melakukan terus-menerus, berbagi apa yang kita punya kepada mereka yang terdampak secara ekonomi karena kondisi COVID-19 ini. Kita lakukan terus, jangan jemu-jemu ya teman-teman, kalau umpamanya kita diminta lagi untuk berbagi sembako, bantuan dan lain-lain sebagainya. Jangan berhenti. Nah, itulah kerangka yang kemudian ditetapkan oleh gereja untuk menjadi pilar-pilar yang perlu kita tegakkan dalam rangka pelayanan. Masih banyak yang lain, saudara-saudara, yang disebut sebagai persekutuan orang benar. Nah, persoalannya adalah begini, saudara-saudara, itu tadi ke dalam. Keluar, dikatakan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Orang-orang luar, belum semuanya itu mengenal kekristenan. Apalagi mengenal Yesus Kristus. Nah, kadang-kadang ada sikap-sikap yang aneh, mungkin penolakan, tapi dikatakan di sini, hadapi, sikapi dengan penuh hikmat. Hikmat dari Tuhan mulai dari hukum yang terutama tadi. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama manusia. Jangan sampai kita terlalu bereaksi karena mungkin kata-kata mereka nggak enak. Ya, kita apalagi sebagai orang Kristen, mulai dari pemimpinnya sampai kepada jemaatnya, harus menyampaikan sesuatu yang penuh hikmat, yang betul-betul membuat orang lain menjadi nyaman dengan kehadiran kita, bahkan kemudian mendapatkan sesuatu yang baru, saudara-saudara. Pergunakanlah waktu yang ada. Ini bagian dari hikmat, saudara-saudara. Mempergunakan waktu yang ada adalah bagaimana kita melakukan semua hal yang dikehendaki oleh Kristus di seluruh kehidupan kita tanpa berhenti.
Ya, bukan cuma di pelayanan ibadah, juga sampai di rumah, di tengah-tengah masyarakat, di kantor. Karena saya pernah mendapatkan sebuah keterangan atau kesaksian dari seorang pelayan. Ada banyak orang katanya hidupnya itu adalah dua wajah lah istilahnya. Di gereja dia begitu baiknya dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Kristus, tapi di kantor atau di luar sana dia melakukan hal sebaliknya. Saya kira tidak seperti itu. Hidup dalam kasih Tuhan harus menjadi satu kesatuan. Nah, saudara-saudara, lalu kemudian dikatakan pada ayatnya yang ke-6, hendaklah kata-katamu, ya, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh dengan kasih. Jangan hambar. Jangan hambar, ya saudara-saudara. Jadi saya akhir-akhir ini kita melihat banyak omongan-omongan yang saling menyinggung, saling mencela atau saling merendahkan. Saya kira jangan ikuti itu bukan contoh yang baik. Apalagi dalam kaitan dengan iman Kristen, kita diminta untuk menyampaikan sesuatu yang penuh kekuatan kasih. Katakanlah kasih, seterusnya kasih, lakukanlah itu dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Jangan hambar. Ya, karena banyak orang Kristen lalu kemudian tidak menjadi ujung tombak daripada pelayanan, daripada pemberitaan firman. Inti pemberitaan firman adalah kasih yang penuh warta kegembiraan, tapi tidak dirasakan oleh orang lain. Karena apa? Karena ternyata kita tidak mengikuti hikmat Tuhan atau wisdom Tuhan yang berintikan kasih yang saya paparkan tadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kaitan dengan kehidupan kita selanjutnya, ada hal yang perlu saya tekankan. Supaya kita bijaksana dalam kehidupan kita di dunia ini. Baik di lingkungan pelayanan kita maupun di tengah-tengah masyarakat. Jadi hiduplah dengan wisdom Tuhan, dengan hikmat Tuhan. Semoga kita mampu untuk melakukan apa yang terpenting. Sekali lagi, hiduplah dengan hikmat Tuhan. Karena orang membaca siapa Tuhan yang kita percayai melalui perkataan-perkataan kita, juga melalui tindakan-tindakan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Persembahan pujian dari Voga Grup Pemuda.
Terima kasih kepada pujian yang pertama sebelum khotbah kaum bapa, yang tadi adalah dari pemuda. Semoga kita nyanyi melalui apa yang kita punya, terutama talenta-talenta kita, termasuk talenta memuji-muji Tuhan. Semoga Tuhan dimuliakan. Saudara-saudara, kita akan mengikrarkan pengakuan iman sesuai dengan liturgi, bentuk liturgi hari ini. Saya akan membacakan akta-akta pengakuan iman dan saudara-saudara meresponnya dengan nyanyian. Mari kita bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja di segala tempat dan sepanjang zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Aku percaya. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Aku percaya. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Aku percaya. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya. Aku percaya kepada Roh Kudus. Aku percaya. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. 2 Korintus 5 ayat 15. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah takut dalam susah senang, dalam segala hal. Aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar
susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Saudara-saudara, kita akan mendoakan persembahan kita, dan doa ini akan dirangkaikan dengan doa syafaat. Kita tundukkan kepala, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Ubahlah benda-benda mati ini menjadi karunia-karunia yang hidup untuk pekerjaan tangan-Mu demi kelebaran kerajaan-Mu. Berkatilah kami semuanya Tuhan, terutama kami sebagai warga Jemaat GKST Gloria Jakarta, juga simpatisan dan semua orang yang berkenan untuk terlibat dalam pelayanan-pelayanan kami dimanapun berada. Berkatilah kami semuanya Tuhan, berkati gereja kami Tuhan dan seluruh pelayanannya. Berkatilah pelayan-pelayan-Mu, seluruh majelis jemaat, bahkan juga pengurus komisi. Kami bersama-sama datang berdoa kepadamu, membawa saudara-saudara kami dalam keadaan sakit. Ibu Velma Pasua Valenta, Saudara Willy Bow, Bapak Rosano Robert Pungkundapu, Bapak Nguru dan Ibu Deborah Nguru Kana, Bapak Adrian Turangan, Bapak Hans Tondawani, Ibu Masrin Rakota, Bapak Aris Towaki, Bapak Ronald Samudin, Lisa Agustina Maurenelo, dan anak terkasih Stani Abraham Efraim Talumepa. Kami juga mendoakan Ibu Ati Bungkundapu Tabiu yang menjalani operasi kemarin di Rumah Sakit Mitra Cibubur. Kami juga mendoakan anak Aneska Penyami usia 10 tahun yang juga kemarin menjalani operasi. Tuhan, biarlah Engkau menguatkan, memulihkan, dan mengokohkan kehidupan mereka termasuk kesehatannya. Kami mendoakan yang dalam pemulihan Saudara Marcel Mangela, Ibu Penyami Sigilipu, Pendeta MC Nubi, dan anak Alex Tumanggor. Tuhan kiranya mengaruniai mereka keutuhan dalam kehidupannya juga kesehatannya. Kami mendoakan yang berulang tahun tanggal 18 November 2020, Saudara Imran Batelemba Bonde. Tanggal 19 November 2020, Ibu Amelia Tanamo. Damai sejahtera Allah, kasih karunia dan anugerah keselamatan-Mu menyertai saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami mendoakan keluarga-keluarga dalam lingkungan pelayanan kami, bahkan juga keluarga-keluarga yang mengalami dampak ekonomi. Tuhan berkati mereka. Kami mendoakan pelayanan gereja kami terutama dalam mewujudkan kepedulian kepada mereka yang mengalami kesulitan. Berkatilah. Kami mendoakan para pemuda dimanapun berada, di perantauan, bahkan di mana-mana saja. Tuhan, tolonglah mereka. Kami mendoakan orang tua kami. Tuhan, tolong dan berkatilah mereka. Anak-anak kami, pimpin mereka dalam seluruh pertumbuhannya. Juga dalam studi mereka yang sekarang ini rata-rata dilaksanakan secara online. Tuhan memberkati panitia pembangunan. Tuhan memberkati pos kebaktian GKST Cibubur dan sekitarnya. Tuhan memberkati para pendeta-pendeta dalam lingkungan pelayanan kami. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Tuhan memberkati para aparat. Tuhan memberkati para tenaga medis yang sampai hari ini masih berjuang dengan sekuat tenaga untuk memerangi wabah COVID-19. Tuhan memberkati pelayanan GKST di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, termasuk yang di Jakarta ini.
Tuhan memberkati majelis sinode, para pelayan-pelayan-Mu di mana saja mereka melakukan tugas-tugas pelayanan. Tuhan memberkati penanganan terorisme di Poso. Tuhan tolonglah negara kami, daerah kami, supaya bisa mengatasinya. Tuhan memberkati semua gereja-gereja dalam pelayanannya di seluruh wilayah di Indonesia ini, termasuk yang ada di DKI, di mana kami ikut bersama-sama dalam pelayanan gerejawi. Tuhan memberkati semua saudara-saudara yang beribadah saat ini. Tuhan memberkati keluarga besar El Safan. Tuhan memberkati keluarga-keluarga muda, termasuk keluarga Posman Sidabalo dan Ibu Elan Langkai. Tuhan memberkati mereka, semua keluarga dalam rencana-rencana mereka. Tuhan, Engkau memberkati semua orang yang rindu berpartisipasi dalam pelayanan kami, yang memberikan kasihnya, tenaganya, pikirannya, juga persembahan ataupun persembahan syukurnya. Tuhan memberkati mereka. Memberkati para tenaga medis dari lingkungan kami Bapak, Dr. Alpinus Kamboji, Dr. Dian Sigelipu, Dr. Meli Stefani Pagala, Dr. Firna Kolompo, Erwan Lawasa, Ibu Yolanda Pendaleke, Diaken Risma Tadayu, Saudari Yul Keayo Poikelo, Saudari Del Yuni Hoti, dan yang lain-lainnya. Tuhan berkatilah mereka. Pimpin kami hari ini Tuhan. Berkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Seluruh doa kami panjatkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Shalom. Mohon perhatiannya sejenak untuk beberapa pokok warta jemaat hari ini, Minggu 22 November 2020. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Pinehas Jenjenyi, teman-teman yang bertugas dalam ibadah hari ini, kelompok pujian, operator kamera, dan alat-alat live streaming. Tuhan memberkati pelayanannya. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian untuk saudara-saudara kita yang berada dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan. Semoga jamahan tangan Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kita yang namanya tercantum maupun tidak dalam pokok-pokok doa syafaat. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Yakobus pasal 5 ayat 16b. Kebaktian minggu depan, hari Minggu 27 November 2020, pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, dengan pelayan firman Pendeta Pinehas Jenjenyi. Ibadah ini akan dilaksanakan secara on-site, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ibadah on-site bertempat di Kapel Rumah Sakit PGI Cikini. Juga akan disiarkan secara live streaming melalui akun Facebook grup GKST Jemaat Gloria Jakarta, sehingga jemaat tetap dapat mengikutinya dan beribadah di rumah masing-masing. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan sejak tanggal 16 sampai dengan 22 November 2020. Ulang tahun kelahiran 18 November 2020 Imran Batelemba Bonde. 19 November 2020 Ibu Amelia Tanamo. Kiranya Tuhan senantiasa menganugerahkan sukacita dan berkat-Nya dalam menjalani hari-hari hidup selanjutnya. Bimbingan pranikah bagi saudara Peter Hans Pamona dan saudari Fikri Julia Stuti akan dilaksanakan pada hari Selasa 24 November 2020 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bimbingan akan dilaksanakan secara virtual lewat aplikasi Zoom. Majelis Jemaat tetap memprogramkan penyaluran sembako kepada keluarga-keluarga yang terdampak pandemi COVID-19 sampai pada bulan Desember 2020. Penyalurannya akan dilaksanakan pada
tanggal 5 Desember 2020. Mohon dukungan warga jemaat bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin berpartisipasi dalam aksi Gloria Peduli ini dapat mengirimkan persembahan kasihnya ke rekening jemaat. Bank Mandiri Cabang Rawamangun, nomor rekening 60010877912. Atas nama Gereja Kristen Sulawesi Tengah, Jemaat Gloria Jakarta. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan keluarga-keluarga yang telah mengirimkan persembahan syukur atas hari ulang tahun kelahiran atau pernikahan, atas berkat-berkat Tuhan dan kolekte ibadah, ataupun bantuan dana untuk menunjang pelayanan GKST Gloria Jakarta dan aksi Gloria Peduli. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Demikian warta jemaat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Tambahan warta, sebentar sore jam 5 di Buaran ada latihan torompio bagi yang sudah dipilih untuk terlibat dalam tarian atau latihan tarian torompio agar hadir di Buaran. Latihan dimulai jam 5 sore hari ini. Terima kasih. Baiklah saudara-saudara, marilah kita berdiri dan meneruskan hidup kita dalam terang kuasa Allah yang Maha Besar. Tetaplah bersyukur dan kerjakanlah panggilannya. Mandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.